Tahukah Anda bahwa mengonsumsi satu makanan sederhana sebelum pukul 800 pagi dapat menunda penuaan otot kaki Anda hingga 10 tahun? Dan saya tidak merujuk pada obat, juga bukan suplemen mahal. Saya merujuk pada satu hidangan sederhana yang umum, yang hampir semua orang pernah melihatnya. Namun, sebagian besar orang mengabaikannya setiap pagi tanpa menyadarinya. Menurut penelitian terbaru, memasukkan satu makanan ini ke dalam sarapan Anda dapat membantu orang dewasa di atas usia 60 mempertahankan kekuatan kaki. Mereka meningkatkan keseimbangan, mencegah kram kaki di malam hari, dan bahkan menurunkan risiko kehilangan otot kaki hingga 72%. Jutaan orang lanjut usia secara diam-diam dipaksa menggunakan kursi roda alat bantu jalan atau bahkan mengalami ketidakmampuan bergerak permanen akibat kondisi ini. Kenyataan yang menyedihkan. Hidangan ini tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Lebih buruk lagi, banyak orang tanpa sadar memperburuk masalah dengan mengonsumsi makanan yang salah segera setelah bangun tidur. Jadi, izinkan saya bertanya, apakah Anda tanpa sadar membuat kaki Anda semakin lemah setiap pagi hanya karena Anda tidak mengonsumsinya? Teruslah menonton video ini sampai akhir. Selain menjelaskan secara tepat apa yang harus Anda makan pertama kali di pagi hari, saya juga akan membagikan 5 pilihan sarapan mudah yang dapat membantu Anda menjaga kestabilan dan mengambil kendali atas hidup Anda setelah usia 60. Bagaimana dengan item terakhir dalam daftar Anda? Mungkin akan terkejut. Perasaan bahwa kaki Anda semakin lemah setiap hari bukanlah sesuatu yang harus Anda terima. Hanya karena Anda berusia 60 tahun bukan berarti Anda harus menerima kehilangan kemampuan berjalan dengan percaya diri, menjaga keseimbangan, atau mempertahankan kemandirian Anda. Kabar baiknya ada di sini. Faktanya, proses itu dapat dibalikan. Apa bagian terbaiknya? Anda tidak memerlukan obat. Peralatan mahal tidak diperlukan. Anda bahkan tidak harus memaksakan diri dengan olahraga berat. Semuanya dimulai dengan sesuatu yang kecil namun krusial. Makanan pertama yang Anda konsumsi setiap hari. Ini mungkin terdengar sederhana, mungkin terdengar terlalu biasa. Namun, jika Anda mengonsumsi sarapan yang tepat, itu dapat melindungi kaki Anda atau secara perlahan justru merusaknya. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh para ahli gizi saat ini. Sarapan dilakukan sepenuhnya dengan cara yang salah oleh sebagian besar orang dewasa di atas usia 60. Mereka melewatkannya. Mereka menggantinya dengan kopi. Mereka mengonsumsi nutrisi yang buruk. Roti putih, makanan miskin gizi. Lebih buruk lagi, mereka berpikir, saya akan makan nanti, dan hanya minum air putih. Apa yang terjadi selanjutnya? Tubuh secara fisik mulai menghancurkan ototnya sendiri untuk energi ketika masuk ke mode katabolik. Tahukah Anda otot mana yang pertama kali terurai? Otot kaki yang Anda andalkan untuk berjalan berdiri, menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. Sebuah studi dari Tufts University menemukan bahwa orang lanjut usia dapat mendapatkan kembali hingga 35% kekuatan kaki mereka hanya dalam 8 minggu jika mereka mengonsumsi sarapan sehat yang mencakup makanan yang tepat. Bagian terbaiknya adalah makanan-makanan ini terjangkau. Mereka tidak eksotis. Kemungkinan besar Anda pernah melihatnya sebelumnya. Sederhananya Anda belum menggabungkannya dengan benar atau mengonsumsinya pada waktu yang tepat. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas 5 makanan yang sederhana, namun sangat kuat yang telah dibuktikan oleh sains dapat membantu Anda mempertahankan otot kaki sebelum menghilang secara diam-diam, meningkatkan kekuatan kaki, mengurangi kram kaki, dan memulihkan keseimbangan Anda. Di akhir video ini, saya akan membagikan satu hidangan yang sangat tidak biasa, yang telah membantu ratusan orang lanjut usia merasa seolah-olah mereka mendapatkan kembali mobilitas mereka. Sepotong kecil yang dimakan di pagi hari. Oh, tetaplah bersama saya. Jika Anda berpikir bahwa otot yang hilang tidak dapat dipulihkan, Anda mungkin akan berpikir ulang. Inilah kenyataannya. Tolong beritahu saya dari mana Anda berasal hari ini sebelum kita mulai. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki dan tinggalkan komentar di bawah.
Ingat untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan saran kesehatan terbaik dari Senior Health. Dan saya ingin tahu, apakah Anda bersama saya sekarang jika Anda sedang menonton? Jika video ini terasa relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Disadari atau tidak tubuh Anda mulai perlahan kehilangan otot terutama di kaki setelah usia 60. Salah satu penyebab utama ketidakmampuan berjalan jauh, kesulitan bangkit dari kursi meningkatnya, frekuensi kehilangan keseimbangan, dan akhirnya kebutuhan akan tongkat alat bantu jalan, atau bahkan perawatan penuh bagi jutaan orang lanjut usia setiap tahun adalah sarkopenia. Yang paling mengkhawatirkan saya, kehilangan otot tidak menimbulkan rasa sakit, tidak ada demam atau kram yang menyertainya. Ia menyusup secara diam-diam. Suatu pagi kaki Anda terasa sedikit lebih berat. Hari berikutnya lagi, Anda sedikit tersandung saat melangkah turun dari trotoar. Anda berpikir, saya hanya semakin tua. Hingga suatu hari, Anda harus menggunakan lengan untuk mendorong diri agar bisa berdiri. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Penuaan tidak membuat Anda lemah. Yang membuat Anda lemah adalah hilangnya hal yang membuat Anda mandiri, yaitu kekuatan kaki Anda. Menurut National Institute on Aging di Amerika Serikat, jika tidak ada tindakan yang diambil orang dewasa di atas usia 60 dapat kehilangan hingga 33% massa otot kaki mereka dalam 10 tahun. Dan ini bukan hanya soal penampilan atau kekuatan. Ketika Anda kehilangan otot di kaki Anda, kehilangan keseimbangan. Risiko jatuh meningkat. Langkah Anda memendek. Anda melambat. Anda bahkan mungkin mulai menyeret kaki. Sirkulasi darah memburuk. Mobilitas terbatas dan efek berantai mulai muncul saat kaki Anda melemah. Peningkatan lemak perut. Kepadatan tulang menurun. Tidur tidak nyenyak. Nafsu makan menurun. Mudah lupa. Beban emosional karena merasa terjebak dalam tubuh yang tidak lagi bekerja sama adalah yang terburuk. Mengapa hal ini paling berdampak di pagi hari? Karena tubuh Anda berada dalam kondisi lapar berkepanjangan setelah 7 hingga 9 jam tidur. Tubuh mulai menggunakan otot Anda sendiri sebagai bahan bakar jika Anda tidak mengonsumsi apapun segera setelah bangun. Hal ini sangat berisiko bagi para senior karena kemampuan mereka untuk membangun otot sudah lebih lambat dibandingkan masa muda. Jika Anda tidak menghentikan proses ini dengan nutrisi yang tepat di pagi hari oto, kaki Anda akan terus memburuk bahkan sebelum hari dimulai. Kelompok otot terbesar di tubuh Anda terdapat di kaki. Karena itu, kehilangan otot di sana tidak hanya membuat Anda lebih lemah, tetapi juga mengganggu seluruh keseimbangan metaboli Anda. Sirkulasi kaki menurun, aliran darah ke kaki melambat, dan berbagai masalah lain mulai muncul. Kram kaki, gemetar pada anggota tubuh kesemutan, atau mati rasa, bahkan masalah koordinasi saat berjalan atau menaiki tangga. Inilah sebabnya mengapa banyak orang lanjut usia yang tidak memiliki penyakit serius akhirnya menjadi lemah, tidak aktif, dan pada akhirnya bergantung pada orang lain, bahkan untuk tugas paling dasar. Namun inilah kabar baiknya. Jika Anda bertindak lebih awal tubuh, Anda masih dapat memperbaiki dirinya sendiri. Jika Anda mulai besok pagi dan mengonsumsi makanan yang tepat pada waktu yang tepat, Anda dapat membantu otot Anda pulih, mendapatkan kembali kekuatan kaki, meningkatkan keseimbangan, mencegah kram, dan yang terpenting, mempertahankan kemandirian Anda di setiap langkah. Jadi, teruslah menyimak. Selanjutnya, saya akan menunjukkan makanan yang oleh ilmu gizi disebut sebagai sekutu alami otot kaki Anda, serta pilihan sarapan mudah yang dapat secara drastis mengubah gaya berjalan Anda, kemampuan Anda untuk bangkit dari kursi, dan kualitas hidup Anda setelah usia 60. David berusia 69 tahun. Ia dulu seorang insinyur konstruksi yang bepergian ke seluruh Amerika Serikat, mendaki lereng, melintasi hutan, dan memanjat perancah tanpa pernah merasa lelah. Namun sekarang, ketika ia bangun dari tempat tidur di pagi hari, kakinya tidak lagi terasa seperti miliknya.
Ia memiliki lutut yang kaku. Kadang-kadang kakinya terasa seberat timah, dan di lain waktu terasa mati rasa. Langkah-langkah pertama di pagi hari ragu-ragu pendek dan tidak stabil seperti mencoba menggerakkan mesin yang berkarat. Suatu pagi, ia terpeleset setelah kakinya tersangkut di anak tangga rendah saat ia keluar ke teras untuk mengambil koran. Meski cedera itu tidak parah, ia merasa takut bukan karena jatuhnya, tetapi karena ia merasa perlahan kehilangan sesuatu. Dulu, ia menganggap remeh kekuatan kakinya. Istrinya juga mulai menyadari perubahan. Ia berjalan lebih lambat. Jalannya tidak stabil. Ia harus mendorong lututnya dengan kedua tangan setiap kali bangkit dari sofa. Ia tidak lagi terlihat antusias berjalan pagi di taman. Ia menyadari ada yang tidak beres ketika akhirnya ia mengakui bahwa ia semakin sering mengalami kram kaki di malam hari. David tidak memiliki penyakit serius, tidak diabetes, tidak artritis. Para dokter secara diam-diam menyebut apa yang ia alami sebagai fase setelah usia 60. Periode ketika kehilangan otot meningkat secara diam-diam, namun kuat. Terutama di kaki yang menopang seluruh berat badan Anda menstabilkan setiap langkah dan memungkinkan Anda bangkit dari teras depan ruang tamu atau kamar mandi. Setelah jatuh itu, David mulai mencari tahu. Setelah berbicara dengan ahli gizi, menonton video, dan membaca artikel, ia mempelajari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pikirkan sepanjang hidupnya. Kaki Anda bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tergantung pada apa yang Anda makan di pagi hari. Ia mulai berubah dari hari ke hari. Ia tidak lagi melewatkan sarapan seperti sebelumnya. Ia berhenti minum kopi hitam dengan perut kosong. Untuk membangun kembali otot, memulihkan sirkulasi kaki, meredakan kelemahan kaki, meningkatkan keseimbangan, dan yang terpenting membantunya berdiri tanpa harus menopang diri atau takut jatuh. Ia memulai paginya dengan makanan yang tampak tidak mewah atau rumit, tetapi syarat dengan nutrisi tepat yang selama ini dibutuhkan tubuhnya. 3 minggu kemudian, ia melihat perubahan besar pertama. Bangun dari tempat tidur terasa lebih ringan. Tidak ada lagi keraguan atau beban pada langkah paginya. Kejang kaki di malam hari menghilang. Ia kembali berjalan di sekitar rumah, lalu di taman. Pada bulan kedua, ia berjalan tanpa henti hampir 2 kilometer setiap pagi. Ia sering berkata kepada istrinya sekarang, "Saya merasa seperti mendapatkan kembali kaki saya." Dengan hanya sedikit perubahan pada rutinitas hariannya, dan tanpa tongkat atau bantuan David, mampu mempertahankan kaki yang kuat, mandiri, dan penuh energi hingga usia 60-an. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang. Anda juga bisa melakukannya. Anda tidak membutuhkan keberuntungan. Anda hanya perlu tahu harus mulai dari mana. Selanjutnya, saya akan memandu Anda melalui 5 item sarapan spesifik yang digunakan David dan yang kini digunakan oleh ribuan lansia dalam rutinitas harian mereka untuk membangun kaki yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih dapat diandalkan. Makanan sarapan terbaik, telur utuh. Tidak ada yang lebih mudah atau lebih efisien daripada telur matang untuk makanan cepat yang membantu pemulihan otot, terutama di kaki Anda. Hampir semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh Anda untuk pertumbuhan dan perbaikan otot terdapat dalam telur. Namun, kuning telur adalah tempat keajaiban sebenarnya terjadi. Vitamin D, B12 kolin, dan zat penting yang disebut leusin, pemicu utama sintesis protein otot, terdapat di sana. Ini sangat penting bagi kaki yang sangat rentan terhadap kehilangan otot setelah usia 60. Menurut penelitian dari University of Illinois, orang lanjut usia yang mengonsumsi 2 telur setiap pagi selama 8 minggu menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan kaki dan kemandirian. Telur juga mendukung sistem neuromuskular yang meningkatkan keseimbangan kontrol berjalan dan menurunkan risiko jatuh, salah satu dampak paling berbahaya dari kehilangan otot pada orang tua. Telur yang mengandung vitamin B12 juga melindungi selubung mielin saraf Anda, yang meningkatkan komunikasi antara otak dan kaki. Hasilnya Anda akan berjalan lebih stabil, lebih sedikit goyah, dan jarang salah langkah.
Selain itu, telur menyediakan bentuk zat besi yang sangat mudah diserap, yang meningkatkan sirkulasi dan pengiriman oksigen ke otot kaki. Karena para senior sering memiliki kadar mineral ini yang rendah. Makanlah telur utuh. Jangan melewatkan kuningnya. Konsumsilah dalam waktu 30 hingga 60 menit setelah bangun untuk manfaat optimal. Telur rebus adalah pilihan terbaik karena mempertahankan semua nutrisinya tanpa lemak tambahan. Cobalah orak-arik cepat dengan bayam atau tomat untuk variasi. Keduanya kaya akan antioksidan dan magnesium yang membantu menjaga kesehatan otot tubuh bagian bawah. Setiap pagi satu telur lebih dari sekadar sarapan. Ini adalah perlindungan utama Anda terhadap degenerasi diam-diam otot kaki. Dan Anda kemungkinan akan merasakan perbedaannya jika Anda melanjutkannya selama 30 hari. Lebih sedikit kram kaki, lebih kuat, dan mungkin yang paling penting tidak perlu lagi meraih sandaran kursi setiap kali mencoba berdiri. Item sarapan kedua, sereal oatmeal dengan biji chia. Jika telur berfungsi sebagai bahan bakar, otot Anda oatmeal memberikan energi stabil yang dibutuhkan otot untuk berfungsi sepanjang pagi. Dan ketika dikombinasikan dengan biji chia, kombinasi sederhana ini menjadi solusi efektif bagi para senior yang ingin mempertahankan kekuatan kaki, menghentikan atrofi otot, dan meningkatkan aliran darah ke kaki mereka. Betaglukan serat larut yang melimpah dalam oat menurunkan peradangan, meningkatkan penyerapan nutrisi oleh otot, dan membantu menyeimbangkan gula darah. Ketika gula darah stabil tubuh, Anda dapat lebih baik memanfaatkan protein dan mineral yang diperlukan untuk membangun kembali otot kaki. Ini sangat penting bagi para senior yang efisiensi metaboliknya sering menurun drastis setelah usia 60. Biji chia juga menyediakan asam lemak, omega 3, kalsium, kalium, dan magnesium. Keempat nutrisi penting ini membantu menjaga kontraksi otot yang sehat, mengatur sinyal saraf, dan sangat berguna untuk mencegah kram kaki, terutama kejang malam hari yang menyakitkan. Berjalan dan berdiri lama dapat menyebabkan kekakuan pada kaki, tetapi magnesium dalam chia membantu merelaksasi otot polos. Kalium memastikan oksigen dan nutrisi mencapai unit otot kecil yang sering terabaikan di tubuh bagian bawah dengan menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung sirkulasi kaki. Cara membuatnya mudah. Campurkan 3 sendok makan rolled oats dengan air atau susu kacang. Masak hingga lembut. Tambahkan 1 sendok makan biji chia dan aduk. Untuk rasa manis alami dan antioksidan tambahan, Anda bisa menambahkan irisan pisang atau blueberry. Konsumsilah hangat dalam waktu 1 jam setelah bangun tidur idealnya. Para senior yang beralih ke oatmeal dan chia di pagi hari melaporkan keseimbangan yang lebih baik saat berdiri lama atau menaiki tangga, lebih sedikit ketidaknyamanan pada kaki, dan daya tahan yang meningkat sepanjang hari. Kram kaki di malam hari sering kali menghilang tanda pasti bahwa otot akhirnya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih. Oatmeal bukan sekadar makanan pagi yang sehat. Ini adalah fondasi stabil yang memungkinkan orang dewasa di atas usia 60 mempertahankan kekuatan, kemandirian, dan keterlibatan penuh dalam hidup sesuai dengan ketentuan mereka sendiri. Item sarapan ketiga, pisang. Bukan kebetulan bahwa pisang sering disebut sebagai pil elektrolit alami bagi para senior. Karena kandungan kaliumnya yang tinggi, pisang termasuk buah terbaik untuk mencegah kram kaki, meningkatkan sirkulasi, mendukung kontraksi otot yang sehat, dan mempertahankan kekuatan kaki pada orang di atas usia 60. Pisang sangat efektif bila dikonsumsi segera setelah bangun tidur, karena pada saat itulah tubuh biasanya kekurangan mineral penting. Sekitar 400% kalium atau 10% dari kebutuhan harian Anda terdapat dalam satu pisang ukuran sedang. Kalium diperlukan untuk mempertahankan muatan listrik di membran sel otot dan memungkinkan aksi otot yang terkoordinasi dan lancar. Otot yang kekurangan kalium lebih mungkin mengalami salah tembak atau kejang yang dapat menyebabkan kram di malam hari, atau sensasi kedutan pada kaki saat Anda mencoba rileks. Para senior sering mengalami masalah ini, terutama mereka yang mengonsumsi diuretik atau memiliki penyerapan mineral yang terganggu.
Menurut sebuah studi dari Harvard University, orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi pisang 33% lebih kecil kemungkinannya mengalami kram kaki dibandingkan mereka yang tidak cukup mengonsumsi makanan kaya kalium. Pisang juga mengandung banyak vitamin B6 yang penting untuk komunikasi saraf yang membantu otak dan otot kaki berkomunikasi lebih efektif, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi saat berjalan. Namun, pisang tidak cocok untuk semua orang. Terlalu banyak kalium bisa berbahaya jika Anda memiliki diabetes tipe 2, mengawasi gula darah, atau menderita penyakit ginjal kronis. Ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah atau detak jantung tidak teratur. Dalam kasus tersebut, pisang yang lebih kecil dan sedikit mentah lebih disukai karena mengandung lebih sedikit gula dan lebih banyak pati resisten yang memperlambat pencernaan dan menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Waktu terbaik untuk makan pisang adalah setelah sarapan utama, bukan saat perut kosong untuk mencegah lonjakan gula darah mendadak. Anda dapat menambahkannya ke oatmeal, mencampurnya dengan biji chia, atau memakannya dengan yogurt Yunani tawar untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan menjaga energi tetap seimbang. Untuk menjaga keseimbangan elektrolit sebagian besar senior tanpa kondisi medis mendasar hanya perlu 1 pisang kecil di pagi hari. Lindungi otot kaki Anda, perbaiki langkah Anda, dan perlambat kehilangan otot yang terjadi secara alami. Ini mudah terjangkau. Pisang mudah dicerna. Namun, jika digunakan dengan benar, mereka dapat bertindak sebagai perisai kaki yang kuat, memberi Anda kekuatan stabilitas dan rasa percaya diri saat memulai hari Anda. Item sarapan keempat, yogurt Yunani. Yogurt Yunani adalah salah satu pilihan sarapan terbaik jika Anda ingin menghentikan kehilangan otot yang bertahap dan tidak terdeteksi yang terjadi semalaman. Yogurt Yunani memiliki hampir 2 kali lipat protein dibandingkan yogurt biasa dan tekstur kental serta creamy karena disaring 3 kali untuk menghilangkan sebagian besar cairannya. Yogurt Yunani sangat bermanfaat bagi orang di atas usia 60 yang perlu mempertahankan dan memperkuat otot kaki karena kandungan protein kasein yang dicerna lambat. Saat Anda tidur tubuh, Anda memasuki keadaan katabolik memecah jaringan otot untuk menyediakan energi. Ini sangat mengkhawatirkan bagi para senior, karena perubahan hormonal dan metabolik terkait usia sudah memperlambat regenerasi otot. Jika protein yang tepat tidak dikonsumsi segera di pagi hari, kerusakan otot akan terus berlanjut, terutama di kaki yang sudah terpengaruh oleh penurunan aktivitas sirkulasi dan fluktuasi hormon. Sekitar 17 gram protein berkualitas tinggi dan leusin asam amino yang paling bertanggung jawab untuk memicu sintesis protein otot terdapat dalam 1 porsi yogurt Yunani 170 mg. Selain itu, kaya akan kalsium dan vitamin D, yogurt Yunani mendukung kesehatan tulang dan koordinasi neuromuskular yang semuanya penting untuk keseimbangan yang lebih baik dan berjalan yang lebih lancar. Probiotik dalam yogurt, yang terutama dikenal untuk kesehatan usus, juga meningkatkan penyerapan nutrisi dan menurunkan peradangan kronis yang membantu memperbaiki sirkulasi kaki. Menurut sebuah studi dari Maastricht University di Belanda, orang lanjut usia yang mengonsumsi 20 gram protein kasein setiap pagi dan melakukan sedikit aktivitas fisik mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan kaki hanya dalam waktu 6 minggu. Kelompok yang sama juga mengalami lebih sedikit kram kaki di malam hari dan keseimbangan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang dapat mentoleransi yogurt Yunani dengan baik. Carilah produk bebas laktosa jika Anda memiliki masalah pencernaan atau intoleransi laktosa. Atau pertimbangkan alternatif dari susu kambing atau domba yang umumnya lebih mudah dicerna. Hindari yogurt yang dibeli di toko dengan tambahan gula atau perasa buatan karena gula dapat menyebabkan peradangan, mengganggu pemulihan otot dan meningkatkan kadar gula darah pada orang di atas usia 60. Yogurt Yunani sebaiknya dikonsumsi dalam 1 jam setelah bangun tidur atau sekitar setengah jam
setelah aktivitas pagi ringan untuk manfaat optimal. Tambahkan buah beri tanpa pemanis kayu manis atau biji chia untuk meningkatkan rasa dan nilai gizinya. Yogurt Yunani adalah sekutu jangka panjang untuk kesehatan kaki karena kandungan proteinnya yang tinggi, pencernaan yang sangat baik, dan fleksibilitasnya. Ini membantu Anda bangun setiap pagi dengan perasaan lebih berenergi, stabil, dan siap beraktivitas. Nomor 5, makanan sarapan. Salmon panggang atau pan-seared. Setidaknya 2 kali seminggu sertakan salmon atau ikan berlemak lainnya seperti makarel dan sarden dalam sarapan Anda jika Anda ingin meningkatkan pemulihan otot kaki setelah usia 60. Asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA yang melimpah dalam ikan ini adalah zat kuat yang telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan pada otot, dan meningkatkan penyerapan protein ke dalam jaringan otot. Jika digabungkan, mereka membantu para senior mendapatkan kembali kekuatan kaki dan memperlambat atrofi otot alami. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, orang dewasa di atas usia 65 yang mengonsumsi 2 porsi ikan berlemak per minggu mempertahankan 27% lebih banyak massa otot kaki dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi daging merah atau tidak mengonsumsi ikan sama sekali. Yang lebih luar biasa lagi adalah peningkatan kemampuan berjalan keseimbangan yang lebih baik dan penurunan risiko jatuh sebesar 36% akibat kelemahan kaki yang ditunjukkan oleh kelompok pemakan ikan. Bagaimana cara kerjanya asam lemak omega 3 mengurangi peradangan kronis, kekuatan tersembunyi, namun merusak yang melemahkan dan mengikis kekuatan otot, terutama di tubuh bagian bawah. Selain menjadi sumber protein yang sangat mudah dicerna, sekitar 20 gram per 100 gram salmon matang, salmon juga mengandung vitamin B12 dan D yang penting untuk transmisi neuromuskular dan meningkatkan koordinasi antara otot dan otak saat Anda bergerak. Cara termudah menyiapkannya adalah dengan memanggang salmon segar di wajan dengan minyak zaitun extra virgin selama 3 hingga 4 menit di setiap sisi. Sajikan dengan ubi jalar panggang, sayuran kukus atau beberapa irisan alpukat untuk sarapan tinggi protein tinggi lemak dan seimbang mineral. Pilih irisan salmon asap tanpa pemanis atau konsumsi suplemen minyak ikan berkualitas jika Anda tidak punya waktu memasak ikan di pagi hari. Namun, sebagian besar ahli gizi sepakat bahwa makanan utuh adalah cara terbaik untuk mendapatkan nutrisi dibandingkan suplemen. Catatan singkat, jika Anda sudah mengalami masalah pencernaan lemak, fatty liver, atau kolesterol tinggi, makanlah di pagi hari, saat perut masih relatif kosong dan mulai dengan porsi kecil. Pilih ikan panggang atau kukus daripada yang digoreng. Kurangi menjadi sekali seminggu jika Anda mengalami kembung atau pencernaan lambat. Dan dengan saran dokter, Anda pertimbangkan untuk mengonsumsinya bersama enzim pencernaan. Ikan berlemak seperti salmon adalah sumber yang sangat baik, bukan hanya protein. Mereka bertindak seperti pelumas alami dalam tubuh Anda, menjaga otot tetap lentur sehat dan siap untuk pemulihan. Yang terpenting, mereka membantu kaki Anda melawan degenerasi diam-diam yang terjadi seiring bertambahnya usia. Ingat, berapapun usia Anda, bahkan 1 porsi salmon untuk sarapan per minggu adalah investasi besar dalam kemampuan Anda untuk berjalan dengan percaya diri, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup yang aktif. Hidangan tersembunyi garam mineral alami disajikan dengan ubi jalar kukus. Saya mengatakan di awal video bahwa saya akan mengungkap hidangan ini. Ini bukan suplemen. Ini bukan superfood mahal. Ini adalah item yang cukup sederhana yang hampir semua orang miliki di dapur mereka. Ubi jalar kukus dengan taburan ringan garam laut Celtic. Terdengar sederhana, namun dampaknya sangat luas. Setelah malam panjang, kelelahan kelimpahan karbohidrat kompleks dalam ubi jalar membantu otot Anda mengisi kembali cadangan glikogennya. Yang membuat ubi jalar istimewa adalah bahwa tidak seperti banyak makanan sarapan umum lainnya, patinya tidak meningkatkan kadar gula darah, kadar
Sebaliknya, ia menyediakan energi stabil mencegah kelelahan otot di pagi hari, terutama di kaki yang rentan, terhadap kram nyeri tumpul dan kelemahan bertahap ketika tidak mendapat bahan bakar yang tepat. Lebih jauh lagi, ubi jalar merupakan sumber kalium, magnesium mangan, dan vitamin C yang sangat baik. Kombinasi nutrisi yang kuat yang menjaga aliran darah ke kaki, mengatur impuls saraf, dan melawan kelemahan kaki akibat ketidakseimbangan elektrolit. Magnesium secara khusus dikenal sebagai mineral relaksasi otot. Ini mendukung keseimbangan saat berdiri atau bergerak sepanjang hari, meredakan kram dan mengurangi kekakuan. Bagaimana dengan garamnya? Garam meja tidak sama dengan garam laut Celtic. Ini adalah garam laut alami yang tidak diproses, yang mengandung lebih dari 80 unsur mineral jejak yang dibutuhkan tubuh Anda, terutama otot, secara teratur untuk mempertahankan kontraksi yang terkoordinasi dan halus, serta mencegah kram. Garam Celtic tidak secara drastis meningkatkan tekanan darah seperti garam olahan. Sebaliknya, ia menstabilkan tekanan cairan di dalam jaringan otot, membantu pengisian ulang elektrolit dalam rasio yang tepat, dan mempercepat regenerasi otot kaki. Menurut sebuah studi dari French Institute of Mineral Nutrition, selama 90 hari peserta yang mengonsumsi sarapan tinggi serat, seperti ubi jalar bersama dengan garam laut yang kaya kalium dan magnesium, menunjukkan peningkatan keseimbangan sebesar 42% dan hampir 50% lebih sedikit jatuh. Cara menggunakannya mudah. Taburkan sedikit garam Celtic di atas setengah ubi jalar kukus yang hangat dan lembut. Konsumsilah dalam keadaan hangat sekitar 10 menit sebelum sarapan utama dan setelah segelas air hangat. Waktu ini menstabilkan kadar gula darah sepanjang pagi dan membantu memicu penyerapan mineral. Jika Anda mempraktikkan ini setiap pagi hanya selama 1 minggu, Anda mungkin merasakan langkah yang lebih ringan, lebih sedikit mati, rasa lebih sedikit kram, dan kemudahan untuk berdiri tanpa ragu atau goyah. Sebagian besar orang tidak menyadari jenis sarapan tersembunyi ini. Namun bagi mereka yang berusia di atas 60 ini, dapat menjadi sistem pendukung yang diam-diam membantu menjaga salah satu aset paling berharga kita, seiring bertambahnya usia, yaitu kemampuan untuk bergerak secara mandiri dan percaya diri. Rutinitas pagi untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan kaki. Mengonsumsi nutrisi yang tepat memang penting, tetapi yang dibutuhkan adalah pemulihan dan perlindungan kekuatan kaki setiap hari. Para senior juga dapat membangun beberapa rutinitas pagi yang mudah, yang dapat memberikan dampak besar pada kekuatan kaki, keseimbangan, dan rasa percaya diri. Pertama, segera setelah bangun tidur, minumlah segelas air hangat dengan sejumput garam mineral alami. Banyak orang bangun dengan kaki terasa berat, kencang, atau merasa tidak stabil saat berdiri, karena tubuh mereka mengalami dehidrasi dan kekurangan elektrolit setelah tidur malam yang panjang. Segelas air hangat 250 ml dengan 1,5 sendok teh garam Celtic atau Himalaya membantu memulihkan keseimbangan elektrolit, meningkatkan sirkulasi kaki, menenangkan sistem saraf, dan mencegah kram saat Anda mulai bergerak. Setelah 5 menit menyeruput perlahan, sarapanlah. Kedua, luangkan hanya 3 menit untuk melakukan latihan angkat kaki dan keseimbangan. Tanpa alat, tidak perlu keluar rumah. Di ruang tamu atau kamar tidur, Anda berdirilah tegak dan angkat satu kaki 2 hingga 4 inci dari lantai. Tahan selama 10 detik, lalu ganti kaki. Lakukan 5 putaran per sisi. Latihan sederhana ini meningkatkan keseimbangan dan kesadaran tubuh yang menurunkan risiko jatuh saat bangun dari tempat tidur atau keluar dari kamar tidur. Ini juga melatih otot betis paha dan pinggul yang cenderung paling cepat kehilangan massa seiring bertambahnya usia. Ketiga, hindari bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Banyak senior bangun terlalu cepat yang dapat menyebabkan pusing, ketidakstabilan, atau bahkan jatuh. Sebaliknya, ambil 3 napas dalam duduk perlahan dan putar pergelangan tangan serta pergelangan kaki beberapa kali. Ini membantu Anda memulai hari dengan kontrol yang lebih baik
dan lebih sedikit tersandung dengan mengaktifkan kembali sirkulasi ke otak dan tubuh bagian bawah secara lembut. Jika dikombinasikan dengan nutrisi yang tepat, kebiasaan sederhana gratis dan hemat, waktu ini membantu membangun fondasi kuat untuk kemandirian jangka panjang, mobilitas, dan kesehatan kaki harian. Keempat, nikmati sinar matahari pagi. Menghabiskan hanya 5 menit di dekat jendela atau di balkon memungkinkan sinar matahari pagi secara alami meningkatkan produksi vitamin D yang memperkuat tulang dan membantu penyerapan kalsium. Ini sangat penting untuk pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Siapapun yang sudah menunjukkan tanda-tanda kaki lemah atau kehilangan otot harus memberi perhatian khusus pada hal ini. Meskipun sederhana, tindakan ini memperkuat fondasi yang dibutuhkan kaki Anda untuk tetap kuat dan memulai proses internal tubuh Anda. Kelima, jangan pernah membiarkan diri Anda lapar terlalu lama setelah bangun. Semakin lama Anda melewatkan sarapan, semakin lama tubuh Anda berada dalam keadaan katabolik dan mulai memecah otot untuk energi. Jika Anda tidak dapat makan makanan lengkap saat itu, setidaknya konsumsi sesuatu yang kecil seperti setengah ubi jalar, kukus 1 telur rebus, atau sedikit oatmeal. Dengan satu tindakan kecil ini, Anda dapat mengalihkan fokus dari pemecahan otot ke pemulihan dan regenerasi otot. Kaki Anda akan mulai pulih hari demi hari jika Anda mengikuti 5 rutinitas pagi sederhana ini dan strategi sarapan yang telah kita bahas. Kegoyahan saat berdiri akan berkurang. Anda tidak lagi takut akan kram yang tiba-tiba. Dan yang lebih penting, Anda akan merasakannya dalam diri Anda. Sekali lagi, Anda yang mengendalikan tubuh Anda, bukan membiarkannya mengendalikan Anda. Anda mendapatkan satu kesempatan setiap pagi. Hanya ada jendela singkat untuk membuat keputusan. Apakah kaki Anda akan menjadi sedikit lebih lemah hari ini juga? Atau apakah Anda akan melakukan sesuatu untuk menjaga kemandirian stabilitas dan kekuatan Anda? Anda baru saja mempelajari 5 makanan yang terbukti secara ilmiah. Dapat membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan kaki, meningkatkan keseimbangan berjalan, lebih mudah menghentikan kehilangan otot, dan meningkatkan aliran darah ke kaki Anda. Kriteria yang sama ini memengaruhi kemampuan Anda untuk berjalan dengan percaya diri berdiri di atas kaki Anda sendiri dan menjalani hidup yang Anda inginkan. Selain itu, Anda telah menemukan satu item yang tampaknya sederhana yang dapat meningkatkan seluruh sistem saraf rangka dan otot Anda dalam beberapa menit pertama hari ini. Ubi jalar matang dengan sejumput garam mineral alami. Dan sekarang Anda mengetahui 5 rutinitas pagi yang sederhana namun efektif yang mengubah semua yang Anda makan menjadi lebih dari sekadar makanan bergizi. Mereka berubah menjadi rencana pemulihan kaki yang komprehensif. Anda memiliki pilihan untuk bertindak besok. Tidak perlu kunjungan dokter. Tidak perlu gym, tidak perlu alat, hanya satu pilihan untuk memulai hari Anda dengan sengaja. Alih-alih membiarkan nasib kaki Anda ditentukan oleh usia. Selain itu, saya ingin tahu, makanan apa yang akan Anda pilih jika Anda hanya bisa makan satu hal besok pagi untuk melindungi kaki Anda? Pengalaman Anda mungkin adalah apa yang dibutuhkan oleh senior lain untuk didengar. Jadi, tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Harap ingat untuk menyukai berlangganan Senior Health dan menyalakan lonceng notifikasi jika Anda merasa video ini bermanfaat agar Anda tidak melewatkan apa yang akan datang. Karena dalam video berikutnya, saya akan membagikan 3 item sarapan umum yang dikonsumsi banyak senior setiap pagi dengan keyakinan keliru bahwa itu sehat. Padahal, sebenarnya item-item tersebut secara halus melemahkan otot, mereka menyebabkan kram mati, rasa pada kaki, dan bahkan menggagalkan proses pemulihan sepenuhnya. Jangan biarkan keputusan sarapan yang buruk menjadi satu-satunya alasan semua usaha Anda sia-sia. Rumah sakit bukan tempat dimulainya perawatan kesehatan. Pukul 700 pagi, semuanya dimulai di dapur Anda. Begitu Anda mencicipi suapan pertama, buatlah keputusan yang tepat. Lindungi kaki Anda, karena selama Anda masih bisa berjalan dengan kuat,
Anda masih menjalani hidup sepenuhnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya berharap informasi yang telah kita bahas hari ini akan membantu Anda dalam perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik, terutama dalam hal menjaga kekuatan stabilitas dan kemandirian kaki Anda setelah usia 60. Kami akan terus mengungkap fakta-fakta tersembunyi tentang penuaan dan kaki Anda yang jarang dibicarakan orang dalam video berikutnya.